Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, good morning. Seperti disampaikan tadi, nama saya Norman Sasono, saya Technical Evangelist di Microsoft Indonesia. Job title saya mungkin raise some questions to some people, evangelist, ya, but that's actually what I do, khotbah atau dakwah. Ya. Pak Susantoja, terima kasih. Microsoft Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Metrodata untuk ikut berpartisipasi di Metrodata Solution Day ini. Topik yang akan Microsoft share di pagi hari ini adalah tentang mobility, work anytime, anywhere, on any device, bring your own device, dan all the landscape seputar itu. Hal pertama yang ingin kami sampaikan, the first message from Microsoft, yang ingin kita emphasize lagi ke Bapak Ibu selaku partner dan customers dari Microsoft adalah bahwa Microsoft claim we are no longer a software company. Ya, jadi sekali lagi, we are no longer a software company. In this day economy, shipping software aja nggak akan membuat Microsoft relevan di landscape. We need to ship software-powered devices dan software-powered services. Jadi nggak cukup just the software, software in the device, dan software being put in a huge data center that we have and provide it as a subscription-based services. Jadi kita mulai move from our traditional software-based, licenses-based software ke software-based devices dan software-based services. So, Microsoft is no longer a software company, Microsoft is now a devices and services company. Itu positioning kita. Nah, kalau lihat slide ini, Bapak Ibu pasti udah dengar ini setiap hari. Bring your own device, support mobile workforce and everything. Nah, untuk support all these things, yang kita lakukan sekarang, ada banyak hal, dan ada 5 hal yang ingin Microsoft share. Boxnya ada 4, tapi ada 1 garis di bawah, dan itu item yang kelima. Kalau kita bicara bring your own devices, mobility, dan hal semacam itu, ada 5 hal ini yang mesti diperhatikan. Jadi kita nggak cukup bicara about the device itself. Ya. Kita nggak cukup bicara tentang CPU, memory, screen size, ada GPS-nya atau enggak, dan seterusnya. That's just one item of the whole landscape yang mesti kita lihat. Itu cuma bicara masalah device-nya. Nah, kita juga harus consider saat kita mau embrace BYOD ataupun support mobility workforce. Item yang kedua, apps development-nya gimana? Apps deployment-nya gimana? Jadi, how IT can support the apps inside these mobile devices. Ya. Item ketiga yang mesti kita lihat adalah tentang productivity, ya, dan connectivity. How the mobility solutions can support that. Dan yang terakhir, ini penting banget, ya, di box yang keempatnya adalah MDM atau Mobile Device Management. Ya. Saya sudah meet a lot of customers dan ini mulai jadi topik yang sangat hangat tentang Mobile Device Management. Dan across all these 4 boxes, kita harus lihat tentang security, ya, karena it's the core. Saya akan bahas satu persatu, saya akan mulai dari devices. Ya. Microsoft as a devices and services company, ya, kita akan fokus di devices, dan spans of devices kita akan mulai do dari phone, tablet, laptop, sampai ke PC. Dan yang Microsoft offer dari sisi devices adalah great consistent experience across devices. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ke screen-nya Windows Phone, screen-nya Windows Tablet, screen di laptop, ya, screen di PC, dan kalau di consumer yang pakai Xbox, screen di TV, you will see the same lifestyles, the same boxes kayak gini. Jadi great consistent experience across different screens. Ya. Nggak seperti misalnya tablet atau phone dari teman-teman kita yang lain di platform lain yang hanya menampilkan icons. Ya. Icons itu dead, boring, doing nothing. Ya. Ini kotak-kotak ini lifestyles, ya. Give you informations on the go, diambil dari back end. Ya.
This is the first thing. Kalau kita mulai lihat satu persatu, dari sisi device, tablets dari Microsoft is a no compromise business tablets. Nggak seperti kebanyakan consumer tablets yang beredar di pasaran dari platform yang lain. Ya. Those tablets are great to consume contents, to browse internet, to watch videos, to play games. But to really do work, ya, bisa atau enggak gitu ya. Nah, Windows tablets kita mulai di Windows 8 ya. Ya, it support touch first experience, always connected ya, great user experience. But nggak cuma support touch, ya. Dia juga support mouse and full keyboard. More than that, you get Office, gitu. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, yang kita biasa pakai untuk do productivity works, it is available di Windows tablet. Lebih jauh lagi, kalau Bapak Ibu tadi pakai ERP ya, Bapak tadi mention tentang ERP and everything. ERP biasanya punya front ends, punya GUI yang running di desktop. It will not run in this consumer grade tablets. Gitu. Tapi di Windows tablet itu ada desktop. Desktop is still there, gitu. Bukan sekedar yang touch experience, desktopnya tetap ada di situ. Jadi you will stay productive. Lalu masalah enterprise management, mungkin kalau udah pernah dengar system center, it's Windows gitu ya. Yang PC yang selama ini biasa kita do management lewat PC management. Gitu. Ya, kita bisa enforce security policy and everything. Okay. Range of devices, ya. Windows tablet, ya, Windows 8 itu support bukan cuma Intel Core maupun Atom, tapi juga ke ARM-based processors. Ya. Form factorsnya mulai dari yang pure tablet, ya, tablet with detachable keyboard, ya, laptop, ya, dan zaman sekarang semua laptop itu sudah touchscreen. Ya. Kalau pernah dengar Ultrabook konsep dari Intel, kemudian hybrid, ya, pernah ya lihat laptop yang bisa diputar-putar, dilipat, ya, bisa jadi tablet juga, hingga ke PC. Jadi range of devices-nya sangat luas, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan individual di company Bapak Ibu, gitu. Jadi mau dari yang 8 inch, 10 inch, 12 inch, 13 inch available. Ya. Dan kalau kita lihat workload-nya, these are the considerations gitu. Mau pilih device yang mana? Mungkin dari sisi mobility, untuk best mobility kita consider yang pakai Atom misalnya. Tapi kalau misalnya kita mau high workload, mungkin kita consider yang core processors dengan full Windows 8 Pro atau Windows 8 Enterprise. Dan ada beberapa kriteria productivity yang lain gitu. Jadi untuk kita jadikan pertimbangan which device, which tablet yang mau kita pakai. Ya. Move dari tablet, saya akan discuss dengan phone. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu dengar atau baca berita gitu ya. Ya, Nokia join forces dengan Microsoft. Tapi saya is not going to talk about that. Kita akan hear more about that. Tapi intinya adalah kita juga provide phones, ya, smartphones. The good thing about smartphones, kita memang sekarang masih 1 digit market share worldwide maupun Indonesia. Tapi ramalan analis beberapa tahun lalu saat pertama kali kita rilis Windows Phone adalah di smartphone there will be 3 horses race. Ya, Android, iOS, and Windows Phone. Waktu itu orang, come on, Windows Phone, mana mungkin ya? It happens, it is a reality. Ya, kita sudah nomor 3 in terms of share, ya. Terus kita juga sudah nomor 3 in terms of growth. Jadi after Android, iOS, ada Windows Phone. So, great choice, ya, great experience across devices. That's the first thing. Tentang apps development, ya. Setelah kita consider device yang paling cocok buat kita yang mana, kita mesti consider dari sisi apps development. Development apps-nya gimana? Apakah tim developer kita harus belajar new programming language, new set of tools? Apakah kita di IT harus memelihara different skill sets? Ya. Ada developer yang bisa .NET, bisa Java, bisa Objective-C, bisa ini, bisa itu gitu ya. Atau kalau misalnya dari Microsoft, ya,
kita punya tools Visual Studio dan .NET yang useful across devices. Nah, kalau kita bicara tablets dan phones, di dunia apps landscape sekarang, application itu nanti kita bagi ada dua jenis. Aplikasi untuk reach ke consumer atau B2C, dan aplikasi internal atau line of business application yang kita pakai untuk internal employee kita. Contohnya misalnya Bapak Ibu dari bank, ya mungkin mulai bikin aplikasi mobile banking yang orang bisa download dari Windows Store atau Windows Phone Store. Sementara internally, buat teller, buat officer, ada aplikasi internal yang dibuat, gitu ya. Jadi consumerization of IT nggak semata-mata berhenti gimana consumer devices, bring your own device dibawa ke enterprise, tapi gimana kita sebagai enterprise juga bisa reach ke kita punya consumer dengan all these consumer devices, gitu. Nah, yang tadi saya mention tentang development di Windows platform, di tablet maupun di phone, menggunakan tools yang sama, Visual Studio, .NET, C#, VB, the same set of programming language. Jadi kalau Bapak Ibu di kantornya di back-end sudah di-develop pakai .NET, SQL Server, and everything, skill set development timnya tuh kebawa langsung saat mau bikin aplikasi di tablet maupun di phone. Nggak perlu belajar new set, skill set yang lain, gitu. Tentang deployment aplikasi, kita bisa deploy lewat Windows Store atau Windows Phone Store, jadi sama kayak mungkin App Store atau Google Play, gitu ya. Jadi users ya bisa download apps langsung dari these stores. Atau kalau itu aplikasi untuk internal employee, ya, Microsoft platform, tablet dan phone support yang namanya side loading. Jadi kita bisa nggak perlu naikkan aplikasinya ke store, kita cukup dapat sertifikat dari store, kita bisa distribute internally. Jadi kita bisa distribute lewat suatu self-service company portal, jadi kita download apps-nya dari situ untuk diinstal di devices. Ya. Ini contoh-contohnya aplikasi-aplikasi bisnis. Ya. Beda lah tampangnya dengan kalau misalnya di kantor masih ada yang tampang aplikasinya kayak VB6 gitu ya. It's a whole different world sekarang gitu ya. Look and feel, user experience tuh mesti kayak begini gitu. Ya. Kasihan gitu ya, user udah pakai device yang kayak iPhone, Android, Windows Phone, so beautiful, so engaging, tapi begitu datang ke kantor 9 to 5 atau 8 to 5 mesti lihat screen ya. Application-nya look so yesterday gitu. Jadi ya. Ya, so many apps, udah ada hundreds of thousands of applications di Windows Phone maupun di Windows Store. Nah, sekarang saya ingin talk about productivity and connected on the go. Ya, item ketiga yang mesti kita lihat saat kita mau bicara mobility atau BYOD. Ya, di Windows tablet ataupun di Windows Phone, ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya link, ya kita bisa do di situ untuk messaging, video conferencing, conference call, ya, even phone calls. Kayak di kantor Microsoft kita udah nggak ada lagi phone di table gitu. We do all these things via link, gitu ya. Terus kemudian mail, calendar, available di Outlook, ada di tablet, ada di phone. Office. What about Office? Full blown Office, Word, Excel, PowerPoint. Ya, itu available di tablet maupun di smartphones, di Windows Phone. Itu jadi staff Bapak yang lagi mobile, staff Ibu yang mobile tetap bisa do all the works with Office di Windows tablet dan di Windows Phone. Dan nggak hanya di situ, kita bicara connectivity. Ya, tadi Bapak mention about cloud computing, about the back end, how it will support productivity. Ya, Microsoft punya solution yang namanya SkyDrive dan SkyDrive Pro. Itu adalah storage di cloud. Jadi skenarionya, kalau kita punya Windows tablet ya, kita nanti di Windows Explorer selain ada folder-folder hard disk kita, juga ada satu folder yang namanya SkyDrive. Dan kalau saya save files ya, di SkyDrive, itu nggak hanya di save di hard disk di mesin saya, tapi itu disinkronize ke cloud. Jadi saya punya PC di kantor, saya punya tablet yang saya bawa jalan kemana-mana, saya punya laptop di rumah, saya punya smartphone, saya bisa akses those files anytime, anywhere, selalu available. Jadi benar-benar nggak harus, wah filenya ada di komputer saya yang di kantor, nggak ada di komputer saya yang di rumah, atau waduh saya nggak bisa akses dari saya punya smartphone, nggak begitu. Di Microsoft Solutions,
kita punya SkyDrive. Jadi taruh di SkyDrive, saya bisa kerjakan sesuatu di Excel di kantor, jam 5 saya selesai, misalnya ada undangan dinner, saya save, lagi on the way ke dinner meeting, bos saya telepon, karena saya kasih akses juga ke bos saya, dia bisa akses that file, dia bilang, Norman, there is something wrong with the Excel numbers, can you fix that? Saya buka saya punya smartphone, ya. I do the Excel update there, save. Ya. I call my boss again, done. Terus my boss from his laptop, dia bisa akses my SkyDrive because I gave it to him, the access only to view and approve, nggak bisa edit, he do some approval there. Ya. Terus nanti sampai rumah, saya buka laptop misalnya sebelum tidur, saya bisa akses the exact same file. Ya. So, anytime, anywhere, on any device. That SkyDrive available di public cloud dan diperuntukkan untuk personal use. For business use, yang bisa kita put even di data center kita sendiri on-premise, kita punya namanya SkyDrive Pro. It is part of SharePoint. Ya. Jadi benar-benar, so not just the device, ya, tapi ada storage in the cloud yang bisa sync across devices. Dan yang di-sync di situ bukan just the files, even our settings, our profiles, application settings itu juga di-set di sana. Jadi kalau saya beli saya punya PC nih di kantor, Windows 8, saya setting wallpapernya warna ini dan seterusnya. Kemudian saya pergi ke mall, saya beli satu tablet, saya buka tabletnya, Windows 8, saya cukup login with my Microsoft account and all the settings from my PC, if I want to, boom, move ke saya punya tablet. Gitu. Warna wallpapernya jadi sama, application settingnya jadi sama. Di PC saya main game sampai udah di level ke-17, saya install lagi gamenya di saya punya tablet, saya bisa lanjutin ke level 18, nggak usah lanjut lagi ulang lagi dari level 1. Karena all the settings di store juga di SkyDrive. Gitu. Dan bukan untuk urusan kerjaan, jadi kalau memang mau BYOD, ya, even personal things bisa kita sync di situ. Makanya kalau untuk personal, use SkyDrive, untuk bisnis use SkyDrive Pro. So, ya, these things gitu. Nah, sebelum loncat ke box terakhir, saya akan move ke security. Intinya kalau di Windows Phone dan Windows Tablet, itu udah share kernel code-nya. It's the same code, the same kernel. Gitu ya. Jadi Windows Phone bukan lagi based on Windows CE yang dulu, tapi udah use the same Windows kernel dengan Windows 8. Security, it's ya udah nggak questionable lagi gitu. Maksudnya it's ya even ada device encryption, the hard disk is encrypted with BitLocker and everything. Gitu. Jadi get serious gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. If you want to talk about business tablet ya get tablets yang memang ready for business gitu ya, not consumer grade. Terakhir tentang device management ya. Sekarang imagine gitu Bapak Ibu ya, punya 3.000 mobile workforce yang kita bekali dengan tablet atau phone, gimana kita manage all this 3.000, 4.000 phones or devices gitu. Misalnya hilang, kita mau wipe kontennya supaya kehapus, atau kita mau wipe certain contents, atau kita mau lock. Orang cuma bisa install certain applications lain nggak bisa diinstal. Jadi kita nggak mau nanti misalnya tablet yang udah kita bagiin ke employee kita, nanti dia install Angry Birds, Fruit Ninja, and everything. Cuma boleh install aplikasi-aplikasi pekerjaan. Itu bisa kita lakukan lewat mobile device management. Nah, mobile device management di Microsoft, ya, solution kita ada yang namanya System Center dan Windows Intune. Untuk PC-based devices, Windows 8, PC maupun tablet, kita bisa manage lewat System Center. Kalau dia Windows RT, untuk ARM maupun Windows Phone, kita bisa manage lewat Intune. Jadi kita juga punya solution mobile device management. Ya. Terakhir saya ingin mention sedikit tentang Windows to Go, mungkin a few more seconds lagi. Jadi, mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu, ada yang belum. Ya. Di Windows 8, kalau kita punya USB 3, USB-nya itu kita bisa jadikan bootable OS, installed with approved apps, dan juga storage untuk store data. Jadi kalau kita punya kontraktor gitu ya, yang cuma kerja di kantor kita untuk bikin aplikasi, programmer gitu, coding 3 bulan, dia dari vendor, selesai coding, dia pulang. Ya. Tapi pas dia ngantor di kantor kita, dia mau ngakses network, mau ngakses files, dan seterusnya. Atau ada auditor, ya. Atau ada orang intern, dan seterusnya. Yang kita, ya, mereka boleh bring their own device, tapi kita mau kontrol juga their device.
Ya, kita juga nggak mau mereka intrusif masuk ke kita punya network and files. Ya, kita bisa bekali mereka dengan USB yang udah kita put Windows to go. Ya, jadi dia datang pakai Windows laptopnya mereka, kita kasih Windows to go, begitu USB-nya dicolok di laptop, plup, Windows laptopnya dia akan di-boot dari USB dengan Windows 8 yang udah kita define. Apps apa aja yang akan running, ya, networknya bisa akses kemana aja dan datanya apa aja. Gitu. Ya. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu. Begitu dia pulang atau selesai kontraknya, USB-nya kembaliin. Kalau dia bawa lari, USB-nya encrypted. He cannot do anything with the USB. Gitu. Ya. Jadi itu namanya Windows to go. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang menarik gitu ya. Jadi silakanlah BYOD, mau bring your own device, your own laptop and everything. Begitu sampai ke kantor saya, pokoknya colok USB ini. Gitu. Ya. Oke. Ya, that's all. My talk yang Microsoft bisa share. Intinya kalau Bapak Ibu mau consider bring your own devices atau mobility devices, don't stop the discussion hanya di level devices, CPU, RAM, screen size, GPS, ya, dan seterusnya. That's one thing to be discussed for sure. Tapi lihat application development landscape-nya gimana, developer tools-nya gimana, development team saya skill set-nya udah bisa belum bikin aplikasi untuk device-device itu. Gitu ya. Terus yang ketiga, productivity-nya gimana? Bisa pakai Office nggak? Saya bisa akses files anytime, anywhere, on any device atau enggak? Ya. Terus kemudian, how do I manage these devices? Thousands of devices yang mobile. Gitu ya. Kita bicara MDM, Mobile Device Management. Dan of course, foundation paling bawahnya, security. Jadi Microsoft, ya, we're now claiming no longer a software company, we are a devices and services company. Ya, with this positioning and the solution yang kita punya, jadi untuk BYOD dan mobility, ya, ini yang kita bisa offer ke Bapak Ibu selaku customer and partner, dan with Metrodata, ya, we can deliver this for you gitu. We provide the platform, the devices, the services, ya. Terus on top of that, nanti teman-teman di Metrodata yang akan deliver more complete solution stack. Terima kasih banyak, selamat pagi.